Candi Borobudur sempat mengalami 2 episode pemugaran. Pemugaran pertama dilakukan di tahun-tahun 1907 sampai tahun 1911. Lebih dari 60 tahun berselang, yaitu tahun-tahun 1973 sampai tahun 1983, pemugaran kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Terhitung sampai tahun 1885, penelitian Candi Borobudur terus dilakukan untuk menemukan dan memaknai reliefnya. Salah satu relief yang paling terkenal adalah Karmawi Bangga. Pada tahun 1882, saat Jawa berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sempat ada usulan agar Candi Borobudur dimuseumkan untuk melindungi reliefnya yang indah. Usulan tersebut lahir karena banyak bagian candi yang rusak dan melapuk. Namun, usul tersebut ditolak. Lantas, muncul pemikiran untuk mencari usaha penyelamatan candi, yakni dengan restorasi. Pada 1900, pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk komisi yang terdiri dari J.L.A. Brandes, Theodor van Erp, dan B.W. van de Kamer. Pada 1902, komisi tersebut mengajukan proposal 3 langkah rencana pelestarian Candi Borobudur. Pertama, memperkokoh sudut-sudut bidang candi, menegakkan kembali dinding, dan memperbaiki stupa. Kedua, menyempurnakan sistem saluran air dan menerapkan pemeliharaan bangunan candi secara ketat. Yang ketiga, menyingkirkan batu-batu lepas di candi, menggali kaki candi yang terkubur tanah, dan membongkar bangunan tambahan hingga melengkapi lagi stupa induk, agar Borobudur terlihat utuh kembali. Menukil buku kronologi pemugaran Candi Borobudur tahun 1814 sampai tahun 1983 karya Ismiono, usulan itu disetujui oleh kerajaan Belanda yang mau menyediakan biaya pemugaran senilai 48.800 gulden. Pemugaran pertama ini dipimpin oleh Van Erp, dan dimulai pada Agustus tahun 1907. Theodor van Erp sejatinya seorang insinyur militer. Dia ditempatkan di Hindia Belanda pada tahun 1896 sebagai anggota Korps Zeni. Setelah sempat bertugas di Cilacap dan Medan, dia kemudian berdinas di Magelang. Pekerjaan yang berkaitan dengan peninggalan masa lampau ini bukan hal baru untuk Van Erp. Dia pernah terlibat dalam berbagai proyek konservasi, seperti di Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Ngawen, Candi Selokerio, dan Candi Pringapus. Namun, perspektif arkeologis Van Erp diragukan. Saat memimpin pemugaran Candi Borobudur, Van Erp membuat rekonstruksi catra, payung, 3 susun yang ditempatkan di atas yasti stupa induk. Karena dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, catra tersebut lantas diturunkan kembali. Kini, catra tersebut disimpan di Museum Karmawi Bangga, Borobudur. Pada tahun 1926, Candi Borobudur sempat dipugar kembali, tetapi dihentikan pada tahun 1949 akibat krisis Malaysia dan Perang Dunia II. Pemugaran Candi Borobudur tahap kedua dimulai pada tanggal 10 Agustus tahun 1973 dan selesai pada tahun 1983. Pemugaran kedua ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan dibantu oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Pemugaran kedua ini dilakukan karena alasan proses pelapukan candi yang bersifat fisiokemis, dan juga berkenaan dengan kerusakan struktur yang bersifat teknis arsitektonis. Ismiono dalam kronologi pemugaran Candi Borobudur tahun 1814 sampai tahun 1983, 2017, menjelaskan pemugaran kedua dipersiapkan oleh pemerintah RI sejak tahun 1969. 1 tahun kemudian, tenaga ahli dari UNESCO datang ke Borobudur untuk melakukan penilaian. Hasil penelitian para ahli menyimpulkan, faktor utama penyebab kerusakan Candi Borobudur ialah air. Faktor air memicu kemelesakan pada dinding candi karena lemahnya daya dukung tanah lokasi bangunan Borobudur. Faktor yang sama dan kelembaban lingkungan juga mempercepat pelapukan batu candi. Maka itu, dalam rencana kerja buatan Nedeco, lembaga yang ditunjuk oleh UNESCO, pemugaran kedua berfokus pada restorasi kondisi Candi Borobudur yang rusak. Upaya ini dilaksanakan melalui pekerjaan rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan perawatan. Guna memulihkan kondisi Candi Borobudur yang rusak, pembongkaran total dilakukan. Kemudian, batu-batu dipasang kembali ke tempat yang semestinya setelah dibersihkan dan diawetkan. Masih mengutip penjelasan Ismiono, untuk mencegah terulangnya kembali kerusakan yang sama,
pondasi setiap tingkatan dinding Candi Borobudur diperkuat menggunakan pelat beton. Pelat itu mengelilingi lorong candi, sistem drainase dan berbagai lapisan kedap air lainnya. Pemasangan pondasi beton ini bertujuan memperkuat titik-titik lemah di tumpukan batu candi dan meratakan beban yang tidak sama. Tindakan ini juga bermanfaat menanggulangi kapilarisasi air. Hingga restorasi selesai pada tahun 1983, biaya pemugaran Candi Borobudur tahap kedua secara keseluruhan menghabiskan anggaran senilai 7,75 juta dolar AS. Dana itu setara 19,37 miliar rupiah, sesuai kurs rupiah saat itu, 2.500 per 1 dolar Amerika Serikat,